Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat, yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah MA Maarif 7, Madrasah Aliyah Maarif 7 Sunan Derajat, Bapak Ahmad Zubaidi MSI, Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Maarif 7 Sunan Derajat yang kami hormati, para pemirsa yang berbahagia. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah melaksanakan ibadah puasa, semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, para pemirsa yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kami mengajak pada Bapak Ibu sekalian untuk mengevaluasi apa yang kita lakukan selama ini, yaitu ibadah puasa. Di akhir-akhir ibadah puasa ini, sebelum kita ditinggalkan bulan yang luar biasa ini, mari kita mengevaluasi. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita puasa ini berdasarkan dawuhnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku wajibkan puasa kepada kalian semua sebagaimana saya wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Agar apa? Yang penting adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga di akhir bulan puasa ini, mari kita mengevaluasi selama pelaksanaan kita puasa yang hampir selesai ini, apakah ibadah puasa ini sudah bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah atau belum. Karena Allah mewajibkan kita puasa ini tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, perintah takwa itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi isayyatal hasanata tamhuha wa kholiqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu di mana kamu berada. Berarti kita ini diperintahkan untuk takwa kepada Allah, diperintahkan bertakwa di mana saja kita berada. Kita harus selalu bertakwa. Apalagi bulan Ramadan ini proyek khusus, program khusus dari Allah SWT untuk meningkatkan ketakwaan. Maka sebagai koreksi, sampai detik ini puasa kita Ramadan sudah bisa meningkatkan ketakwaan kita atau belum? Kalau sudah ada peningkatan, maka berarti sesuai dengan Allah SWT mewajibkan kita untuk puasa. Kalau belum, mumpung belum ditinggalkan bulan Ramadan, mari kita evaluasi, ada beberapa hari meningkatkan kita ketakwaan dumateng Allah SWT. Dawuh Kanjeng Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Di mana kamu berada, maka bertakwalah kepada Allah. Yang kedua, wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha. Wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha. Ikut sertakanlah perbuatan baik setelah kamu melaksanakan sebuah kesalahan, kejelekan, maka perbuatan baikmu akan bisa menghapus perbuatan jelek. Artinya apa? Ini dikandung maksud bahwa
Sebaik-baik kita untuk melaksanakan sebuah ketakwaan tentunya ada kesalahan. Oleh karenanya maka kesalahan itu cepat-cepatlah kita ikuti dengan perbuatan yang baik. Maka perbuatan baik itu akan bisa menghapus sebuah kesalahan. Yang ketiga, kholiqin nasa bihulukin hasanin. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Apalagi kita sebagai orang mukmin setelah kita melaksanakan beberapa hari ini melaksanakan ibadah puasa tentunya yang paling pertama kali dilihat adalah akhlak kita harus lebih baik. Kata Rasulullah, innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Aku ini diutus tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karenanya maka dalam hadis Nabi itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Satu, hakullah, yaitu haknya Allah. Artinya bukan berarti Allah membutuh kepada kita, tidak. Itu menunjukkan kewajiban kita kepada Allah. Apa itu? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya Ramadan ini adalah program khusus untuk mempercepat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wa'ad bi'isayyatal hasanata tamhuha. Ini kalau dilihat adalah hakul mukalaf, artinya haknya mukalaf. Untuk para mukalaf itu punya hak, punya kesempatan untuk menghapus, memperbarui perbuatan-perbuatan yang kebetulan salah, jelek, maka masih ada kesempatan untuk memperbaikinya dan ditutup dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik. Yang ketiga adalah hakul ibad, haknya para hamba. Artinya apa? Kita berkewajiban harus mempergauli mereka, berhubungan dengan mereka dengan akhlak-akhlak yang baik. Bahkan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim yang ditulis oleh Syekhuna Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau mengatakan bahwa yang beliau mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada tauhid kalau tidak ada keimanan. Artinya apa? Artinya orang yang tidak beriman maka dia tidak punya tauhid. Tidak ada iman kalau mereka tidak punya syariat. Artinya apa? Mereka kalau tidak punya syariat tentunya tidak punya iman. Sehingga iman mengharuskan syariat. Yang ketiga, syariat mengharuskan akhlak. Kata beliau, orang yang tidak punya akhlak tentunya tidak punya syariat. Sehingga kalau digarisbawahi kata beliau, tauhid itu mengharuskan iman. Iman mengharuskan syariat, syariat mengharuskan akhlak. Jadi titik kuncinya adalah akhlak. Orang yang tidak punya akhlak berarti tidak punya syariat, tidak punya keimanan, tentunya tidak punya tauhid. Oleh karenanya maka di akhir bulan Ramadan ini sekali lagi mari kita muhasabah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus mempertajam, memperbaiki akhlak kita baik kepada sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.